Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini kita akan membicarakan masalah praktik memasukkan jenazah ke liang lahat, dan juga insya Allah akan sampaikan masalah doa yang disunnahkan dibaca di sana, juga doa yang sunnah dibacakan setelahnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, diturunkan lalu dimasukkan ke liang lahat, maka beliau membacakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi doanya, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kan suka di lubang kubur itu sunnah pakai liang lahat. Jadi di dinding kubur itu disekungkan seperti ini, yang cukup untuk menyimpan mayit itu kalau tanahnya keras. Tapi kalau tanahnya tidak begitu kuat, tentunya cukup lubang kubur seperti biasa saja, tidak memakai liang lahat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mayit setelah dimasukkan ke liang lahat, jadi posisinya dibaringkan sebelah kanan, dan tentunya bagian kepalanya ada di sebelah utara. Ada di sebelah utara, ke sebelah utara, dan kakinya mengarah ke sebelah selatan. Dan mayit dibuka tali-talinya. Tali-tali jenazah itu yang 5 dibuka. Setelah itu dibukakan kain kafannya di wajahnya dan di ujung kakinya itu dibuka, dan wajahnya tentunya dirapatkan ke tanah, dan juga ujung jari-jari kakinya mayit juga dirapatkan ke tanah, dan mayit juga diganjal di bagian ininya, di bagian pipinya pakai
bata atau pakai tanah, dan juga di bagian punggungnya diganjal supaya mayit tidak berubah menjadi terlentang. Jadi ada berapa di sana diganjal, ada yang ada 5, ada 3 sesuai dengan kebutuhan, yang fungsinya supaya mayit tidak berubah dari tadinya menghadap kiblat. Kalau tidak diganjal takutnya berubah jadi mayit itu posisinya terlentang. Jadi takut hal seperti itu terjadi, makanya diganjal, mayit diganjal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu liang lahat kan ditutup. Biasa ada yang pakai papan kayu, ada yang pakai bambu, itu ditutup. Dan setelah ditutup rapat, di sana ada disunnahkan bagi orang-orang yang berada di sisi kuburan, bagi orang-orang yang berada di sisi kuburan, maka disunnahkan mengambil tanah. Ini mayit setelah selesai ditutup liang lahatnya, sebelum ditimbun, sebelum dikubur, dipenuhi tanah. Ini disunnahkan bagi orang-orang yang berada di sisi kuburan mengambil tanah, 3 kali ngambil tanah. Dan cara mengambilnya tidak seperti ini, tapi cara mengambilnya oleh 2 tangan. Jadi ngambil oleh 2 tangan seperti ini. Dan disunnahkan setiap kali menaburkan tanah, disunnahkan membaca ayat yang tertera di dalam surah Toha ayat 55. Jadi ambilan tanah ke-1 dengan cara seperti ini ngambilnya. Lalu kita bacakan minha khalaqnakum. Lalu itu ditaburkan atau dilemparkan ke lubang kubur. Lalu ngambil lagi, masih di arah kepala, di bagian kepala mayit. Ngambil lagi sama, lalu dibacakan wa fiha nu'idukum. Lalu dilemparkan ke lubang kubur. Dan ngambil lagi yang ketiga sama, dan bacakan di sana wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baru ditaburkan ke liang lahat. Itu hukumnya sunnah. Karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam hafa min kibali ru'sil mayyiti salasan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengambil tanah 3 kali dari arah kepalanya mayit, lalu ditaburkan sambil membaca ayat yang tadi.